Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Semalam antum udah ikut daring semuanya? Sebagian. Pembahasan kitab tauhid. Yang belum dapat buku berapa orang nih? Silakan tunjuk tangan yang belum dapat buku. Atau 2, 3, 4, 5. 5 orang, sisanya kenapa belum ngambil? Sama Sarobi kan ngambil kan? Sama Saparis. Ambil, nanti ambil habis apa istirahat ambil aja. Beli apa gimana? Mau kurang tahu? Baik. Pembahasan di kelas 7 dulu mungkin antum sudah pelajari pembagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, lagi asma wa sifat. Kemudian di kelas 7 antum mempelajari tentang al-iman. Ya enggak? Al-iman billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khayrihi wa syarrihi. Baik, kemudian yang di hadapan antum itu buku ini adalah membahas tentang al-inhiraf. Yaitu tentang masalah penyimpangan di dalam kehidupan manusia. Jadi kita nanti membahas tentang kesyirikan, tentang sihir, as-sihru, tentang masalah bid'ah dan lainnya. Banyak ya. Kemudian kufrun, an-nifaq dan lain sebagainya. Itu pasalnya banyak. Ada berapa biji itu? Ada 5 ya. Yang pertama al-inhirafu fi hayatil basyariyah, tentang penyimpangan yang ada pada manusia. Kemudian asyirik, kufrun, an-nifaq. Kemudian bayan haqiqatul kulli min jahil, jahal kebodohan. Fasik. Fasik itu orangnya apa ini? Orang yang berbuat dosa. Ad-dhalal, dhalal apa artinya? Sesat. Ar-riddah, riddah itu apa artinya? Murtad. Aqsamuha wa ahkamuha, pembagian-pembagian dan hukum-hukumnya. Baik, siapa yang mau baca? Silakan. Halaman 5. Silakan. Baca. Antum. Belum ada bukunya? Belum ada juga. Al-inhiraf fi hayatil basyariyah, yaitu penyimpangan di dalam kehidupan manusia. Kemarin kita sudah membahas juga tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan juga pembahasan kemarin itu bahwasanya manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam artian suci. Suci agamanya. Islam berarti dia. Asalnya Nabi Adam karena Islam, Muslim, dan anak-anaknya juga dilahirkan dalam keadaan yang Muslim. Jadi yang membuat mereka sesat itu adalah orang tuanya. Adalah orang tuanya yang membuat mereka sesat. Bapaknya, mamanya. Makanya kita harus bersyukur. Walaupun kita ini Islamnya identitas,
Tapi harus kita dalami keislaman kita itu juga. Karena selain antum di sekolah sini, apalagi orang-orang tua zaman sekarang itu banyak yang nggak paham tentang Islam. Contohnya, kalau hari-hari biasa sholat ke masjid sepi apa rame? Sepi. Apalagi jadwal sholat zuhur, sholat asar itu sepi kali. Tapi begitu waktu datangnya bulan Ramadan, sholat tarawih malam pertama itu Masya Allah, rame ya, membludak. Kalau kita tanya sama bapak-bapak itu, Pak kenapa sholat kok Pak? Nggak tahu, aku tengok ada orang tuh rame sholat lah. Ngeri kan jawabannya. Ya, bukan karena niat, karena ikut rame-ramekan aja. Ya. Jadi mereka tuh nggak paham hakikat Islam itu kayak mana, hakikat sholat, hakikat puasa dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut paragraf yang keberapa ini? 1, 2, 3. Paragraf 1, 2, 3, 4. Di halaman kelima, waddin dan agama al-Islam min ahdi Adam alaihi salam wa jaa ba'dahu min dzurriyyatihi qurunan tawilah. Islam itu sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan juga Islam itu datang setelah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kedatangan Nabi Adam alaihissalam itu sudah Islam. Turunnya Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini dalam keadaan Islam. Ya. Dan juga setelahnya ini juga para nabi dan rasul membawa agama Islam juga, dakwah Islam. Qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ya, di setiap umat itu maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Ya, mubasysyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira kepada mereka. Wal mundzirin, dan juga peringatan. Jadi itulah tujuan para nabi. Ya. Ini juga kayak antum. Ya, disekolahkan ke Ulunuha. Untuk apa? Ya, kalau orang tua antum mengatakan untuk apa, ya jawab orang tua antum, ya untuk anak kami jadi anak yang baik, Ustaz. Antum bersyukur. Walaupun SPP kita mahal, ya standarisasi SPP kita kan udah mahal. Antum harus bersyukur. Ya. Cukup mungkin orang tua antum yang nggak ngerti agama misalkan, makanya antum disekolahkan di sekolah agama. Nggak mesti jadi ustadz tamat dari sini. Jadi apa aja yang penting antum paham agama. Jadi polisi, paham agama, masya Allah. Kalau jadi dokter paham agama lebih bagus lagi. Ya. Ada yang mau jadi dokter? Dokter kelamin misalkan. Dokter beranak misalkan ya. Jangan antum salah gunakan. Antum jadi dokter kelamin tapi merubah alat kelamin, ini nggak boleh, berdosa ya. Jadi gimana misalnya dokter kelamin misalkan ya rusak, entah apanya rusak, Allah alam ya. Antum laki-laki, yang rusak punya laki-laki gitu misalnya, kena penyakit dia raja singa atau tahapa, HIV gitu, selain sebagainya gitu. Antum obati, antum dapat pahala ya kawan.
Jangan pula yang antum obati punya wanita, bahaya ini. Atau antum merubah alat kelamin, ini dosa besar. Tanggung jawabnya dari Tuhan Allah ini. Ya. Pak dokter, ini saya laki-laki, kenapa sakit? Ayo udah antum obati, antum pahala. Spesialis alat kelamin. Ya, Pak dokter, saya nggak ada sakit, jadi mau apa datang mari? Mau jadi transgender nih? Nggak boleh. Kalau antum iya kan, gajinya 100 juta nih Pak dokter. Oh ya udah sini. Nah, semuanya antum kerjain ya. Nggak boleh, dosa itu. Ya, dosa besar. Merubah alat kelamin itu dosa besar. Jadi polisi antum jadi polisi yang jujur. Ya kalau tugas antum misalkan tugas di luar, ya cuma nengok lampu merah, lampu hijau aja, ya udah silakan. Jujur. Kalau memang mau nilang sekalian. Terkadang kan seperti itu. Pengendara, udahlah Pak, tolong Pak, sini aja. Sep, dapat. Apa ini? Warna biru, alhamdulillah, makasih ya Pak rezeki. Ini nggak boleh. Ya. Apalagi dapat yang warna merah. Nah, seperti itu. Paham agama. Jadi pemain sepak bola, bukan nggak boleh. Boleh, silakan. Tutup aurat. Ya. Jangan pula antum celana antum di atas lutut. Boleh di bawah lutut kan boleh. Nah, seperti itu. Apapun pekerjaan antum, yang penting agama antum itu tidak menyeleweng di dalamnya. Ya karena penyelewengan agama itu bukan hanya pekerjaan, enggak. Seorang ustadz aja bisa menjadi nyeleweng agamanya, benar enggak? Benar. Pilih mana? Jadi polisi yang agamanya bagus, apa jadi seorang ustadz buat bid'ah aja kerjaannya? Jadi ustadz, bid'ah ini halal katanya, ini bahaya ini. Sampai-sampai nanti ada seorang ustadz, oh zina nggak apa-apa. Kalau zina itu ridho sama ridho, suka sama suka, itu namanya sudah mendekati yang namanya pernikahan. Nah, ridho sama ridho, ini bahaya ini kan. Seorang ustadz membolehkan yang haram, hukumnya menjadi murtad dia. Khariju minal millah. Seorang yang mengubah hukum Allah, maka secara hukum ilmiah Islam dia keluar dari agama Islam. Nggak boleh ya. Sampai ada seorang ustadz, ya, sholat nggak apa-apa, nggak berjamaah. Ada uzurnya? Nggak ada. Kenapa? Karena apa? Karena COVID. Seperti itu. Takut COVID. Padahal di masyarakat dia ini memang nggak ada yang terkena COVID. Justru karena wabah inilah kita harus dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah obat ini masalah ikhtiar, benar nggak? Nah, masalah vaksin ini ikhtiar. Sampai mana kita bisa itu mengobati kekebalan tubuh kita ini menghadapi wabah. Masalah ibadah itu tetap kita ibadah, seperti itu. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah karena takut semua darah dalam wabah, nggak boleh. Baik. Wa awwalu ma hadatsa syirk wal inhiraf 'anil aqidah fi qaumi Nuh. Nah ini deh. Ketahui ikhwan, bahwasanya syirik itu terjadinya di dalam kenabian siapa? Kenabian Nuh. Kerasulan Nuh alaihissalam. Awal mulanya terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena sudah saking banyaknya ya kaum tersebut berbuat syirik, yang gak ada lagi yang mau beribadah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Hafalkan surat Nuh kan?
Itulah dia. Gak ada lagi yang mau beribadah. Cina sekarang antum lihat viral kan jadi Cina kan, Cina kena musibah apa dia? Banjir. Pasti antum tahu semuanya. Antum kan mahir dalam media sosial sekarang. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak jadi mahir media sosial. Orang tua jadi mahir dalam berdagang. Nah itu dia. Zaman sekarang nih ya, tahun sekarang nih 2021, selama pandemi, anak-anak pandai dalam membuka media sosial, orang tua pandai berdagang. Dagang apa itu Ustaz? Ya, dagang kulkas, dagang mesin cuci, dagang apa lagi? Sepeda motor dijual untuk kebutuhan makanan pokok. Awal mulanya orang tua yang nggak pandai jualan, sekarang pandai jualan. Jualan TV, jualan kulkas untuk kebutuhan pokok. Nah, seperti itulah. Anaknya kerjanya main game saja. Ngeri kali ya. Baik di halaman ke-6. Ini sampai jam berapa? Jam 10 pas ya? Ya. Sampai jam 10 pas. Fakana alaihi salam awwalur rasul. Ya, Nabi Nuh alaihissalam adalah pertama seorang rasul. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau, mewahyukan engkau sebagaimana kami telah mewahyukan dan mengutus yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya setelahnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini. Kalau Nabi Nuh alaihissalam hanya untuk kaumnya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam hanya untuk kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Apa dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam dalil lain wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Maka orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ajaran agama Islam ini, sementara dia sudah mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus beriman. Ya. Kalau dia belum beriman, dia masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, tetap dia kafir. Kenapa? Yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam pun juga adalah sama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara di zaman Nabi Isa alaihissalam itu juga ada kalimat di dalam nas Injil sekalian pun bahwa ada nanti datang seorang nabi, seorang utusan yang bernama Ahmad. Di dalam kitab Injil ada itu. Makanya kitab Injil itu sudah enggak steril lagi kalau dalam bahasa kita itu. Enggak seperti Al-Quran. Sudah dirubah, gampang dirubah. Karena kenapa? Injil yang aslinya saja sudah dimusimkan, sudah tidak diperlihatkan lagi bahasa aslinya. Makanya bahaya ya kawan. Tiap tahun Injil itu dirubah sama manusia. Kenapa? Nggak ada yang hafiz di dalam Injil. Pernah nggak antum melihat pendeta yang bisa menghafal Injil? Nggak usahlah satu kitab, seperempatnya aja lah. Ibarat 5 juz aja lah kalau di dalam Al-Quran. Ada nggak ada yang bisa?
Kalau misalkan ulamanya orang-orang Nasara hafal Injil, pasti dia beriman kepada Al-Quran. Nah, seperti itu dia. Oleh karenanya, kenapa Al-Quran itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini sudah menjadi fitrah. Makanya para penghafal Al-Quran itu banyak, sehingga Al-Quran itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, itulah dia. Antum makanya dituntut untuk hafal Quran. Ya, di sini untuk menjaga hafalan antum. Ya, menjadi ulama. Sehingga apa? Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah lagi. Sudah berapa tahun lamanya? Dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, yaitu yang namanya Mushaf Umar. Kemudian lagi ada zaman di zaman Utsman bin Affan, Mushaf Al-Utsmani. Mereka yang menyusun Al-Quran menjadi mushaf. Kemudian Mushaf Ali, yang mereka susun-susun. Ya, siapa yang hafal sekian dirangkum menjadi mushaf yang sekarang ini. Ya. Apakah itu termasuk bid'ah? Enggak. Terkadang ustaz-ustaz seperti itu. Bid'ah, asli bid'ah aja. Yo, tengok tuh di zaman Umar, tengok nih di zaman Utsman, tengok di zaman Ali. Mereka membuat yang belum ada jadi ada. Ya, ini bid'ah dong. Ini salah. Ya. Nabi SAW itu tidak melarang mereka. Sementara Nabi SAW masih hidup. Kalau kita sekarang mau nambah mushaf, bid'ah, sesatlah kita sekarang. Ya, sudah kamil Al-Quran, nggak boleh ditambah-tambah lagi. Ya, jadi antum paham itu. Antum nanti udah kuliah banyak yang antum dapati dari penyelewengan ataupun penyimpangan di dalam akidah. Makanya antum kalau udah tamat dari sini kuliah, cari tempat kuliah yang benar. Kalau nggak sanggup Madinah, di Jember. Kalau nggak di Jember, paling tidak Lipia pun boleh lah. Kalau nggak di Istana Sunnah paling rendah. Atau di sini Ma'had Ali. Bosan Ustaz 3 tahun di sini, tambah 3 tahun lagi SMA, tambah 2 tahun lagi di sini Ma'had Ali. Bagus. Tamat Ma'had Ali, ngajar lagi antum nanti di sini misalkan. Luar biasa kan? Nikah dapat orang sini pula lagi ya kan? Masya Allah. Dapat akhwat tetangga misalnya. Ya alhamdulillah barokah antum, jadi nggak kemana-mana. Tetangga pula lagi ya kan, tetangga dekat rumah misalnya. Oke, baik. Kana Ibnu Abbas, kana baina Adam wa Nuh alaihi assalam 10 qurun. Kullahum alaihi alal Islam. Ya, jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam adalah 10 qurun. Berapa itu? 10 qurun. 10? Bukan 10 tahun. Tahun sanatun. Syahrun berapa? Bulan. Yaumun hari. Jadi kalau qarnun masa ataupun abad. Ya, 10 qurun, 10 abad lamanya. Jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam. Qala Ibnu Qayyim, hadzal qawlu huwa shawab qat'an. Inilah perkataan yang benar. Yang memang benar. Enggak boleh kita pungkiri itu jaraknya Nabi Adam alaihissalam kepada Nuh alaihissalam. Jaraknya 10 tahun. 10 tahun, 10 abad. Fa'in qira'ah Abi bin Ka'ab yakni fi ayatil Baqarah fakhtalafu fab'atsallahu an-nabiyyin. Ya, dari Abu Ka'ab bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah, di dalam ayat Al-Baqarah fakhtalafu, maka berikhtilaflah mereka ketika
di zaman Nabi Adam alaihissalam hingga mau menuju kenabian Nabi Nuh alaihissalam, kerasulan Nabi Nuh alaihissalam, banyaknya di antara mereka itu menyelewengkan agama sehingga mereka itu buat berhala-berhala. Kalau misalkan mereka itu ditanya apakah berhala itu menciptakan mereka, enggak. Kalau misalkan kita tanya kepada mereka ini yang zaman sekarang ini, ya, apa mungkin tuh patung itu yang kalian sembah itu, yang kalian doa kepada dia itu, mereka yang memberikan rezeki sama kalian, mereka yang menyembuhkan penyakit kepada kalian? Jawab mereka apa? Enggak. Ya, enggak mungkin. Karena akidah mereka sudah berpaling, keyakinan mereka itu sudah berpaling, maka faba'atsallahu nabiyyin, Allah utus para nabi dan rasul. Ya, karena sudah banyak sekali berbuat kesyirikan, Allah utus. Wa yashhadu li hadhihi al-qira'ah qawluhu ta'ala wa kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Ya, dan dipersaksikan di dalam bacaan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Dan ya, manusia ini ya adalah sebenarnya umat yang satu, yaitu dalam keadaan Islam. Ya. Dan mereka tatkala berpaling, berbuat syirik, hingga ada yang mutaat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah utus nabi. Ya, Allah utus nabi. Oke, paragraf selanjutnya yang terakhir di halaman 6. Yuridu rahimahullahu anna bi'tsatan nabiyyin sababuha al-ikhtilaf amma kanu alaihi min ad-din as-sahih. Yang diinginkan rahimahullah, yaitu para pengarang kitab ini, para sahabat ini, adalah sesungguhnya yang Allah utus ke muka bumi ini adalah seorang nabi. Karena penyebab mereka itu banyak yang berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala utus nabi. Amma kanu alaihi salam. Amma, apa artinya? Ku amma kanu alaihi salam, amma kanu alaihi min ad-din sahih. Ya, dari apa-apa yang dibawakan oleh para nabi dan rasul, yaitu agama yang benar. Jadi enggak ada yang dibawakan oleh para nabi dan rasul itu membawa tentang berita masalah dunia misalkan, enggak ada. Ya, semua para nabi dan rasul mereka mengajak ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka itu perkara tauhid. Ya, kalimat la ilaha illallah itulah yang diucapkan mereka. Makanya di dalam surat Nuh, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, fastaghfiru innahu, gimana? Lupa Ustaz. Hah? Nasnya, ayatnya? Innahu kana ghaffara. Fastaghfiru innahu kana ghaffara. Maka minta ampunlah kalian,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ayat yang pertama apa bunyinya? Surah Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiya. Kok itu pula? Inna arsalna Nuhan ilaika. Ayat yahum adabun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya untuk memberikan peringatan sebelum datang azab yang pedih. Kemudian lanjutannya apa? Ayat yang kedua. Apa surat Nuh ayat kedua? Bisa nggak hafal, Pan? Aduh, suara Ustaz dah habis sekali nih, Bah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan Nabi Nuh alaihissalam. Niscaya yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Ya, jadi itulah peringatan Nabi Nuh alaihissalam. Inna jalallahi idza ja'ala yu'akhir law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Ini bagusnya Nabi Nuh alaihissalam. Cobalah dakwahnya siang, pagi, sore, malam, semuanya. Laila wa nahara. Malam Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, siang pun berdakwah. Ya. Kemudian apa? Falam yazidhum du'a illa firara. Inilah luar biasa. Enggak ada yang peduli sama Nabi Nuh alaihissalam. Enggak ada yang bertambah kecuali sedikit kali. Begitu lamanya Nabi Nuh alaihissalam hidup, cuman bisa dihitung dengan jari. Ya, enggak sampai 10 pengikutnya. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Tengoklah saking mungkarnya mereka itu, ingkarnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, apa yang ditutup? Kuping orang itu ditutup, kepala ditutup, muka ditutup. Luar biasa. Kayak mana kalau misalkan zaman kita kayak gitu? Antum misalkan khutbah Jum'ah, yang semua yang jamaahnya gini. Luar biasa. Ditutup muka mereka itu. Summa ini da'utuhum jihara. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dakwanya secara terang-terangan. Summa ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu istaghfiru, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Ya. Itu ikhwan, berat cobaan para nabi dan rasul. Makanya kebanyakan orang bilang, ya enaklah hidup di zaman sahabat, hidup di zaman Nabi. Mereka ialah masuk surga, ketemu sama Nabi langsung. Siapa bilang ikhwan enaknya kehidupan mereka?
belum tentu keimanan kita itu mengimbangi keimanannya para sahabat. Antum udah pernah belum berdakwah dilempar batu? Belum kan? Baca Al-Quran antum dilempar batu. Azan antum dilempar batu. Dimaki aja pun nggak pernah kan? Yangnya apa? Orang azan antum disingkali subuh-subuh ini, wah ini azan. Bangun subuh antum malah nggak mau. Antum sendiri yang kayak gitu. Lagi main Mobile Legend, dipanggil orang tuanya, nak, sholat, ya nanti lah mak. Lagi main game burik ini lagi. Kalau nggak Mobile Legend main game burik, luar biasa. Kayak gini mau jadi ustadz, ya salam. Janganlah seperti itu. Kan boleh-boleh aja saat main game, boleh. Tapi jangan antum sia-siakan waktu antum untuk main game. Ya join nanti sama orang, join sana sini. Ya begitu join sama ustadznya lewat live streaming nggak ada yang mau. Luar biasa antum. Apalagi joinnya sama akhwat WhatsApp. Oh itu di joinnya langsung itu. Ya nggak pakai negosiasi lagi ya kan. Oke. Selanjutnya kama kanat al-Arab ba'da dzalika 'ala din Ibrahim alaihi salam. Daerah Arab itu juga diutusnya nabi, seorang nabi, yaitu nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan hanya Nabi SAW saja diutus ke muka bumi ini untuk seluruh alam, dan diutus Nabi SAW di permukaan Arab. Enggak. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Makanya makom Ibrahim itu sudah ada. Makomnya Ibrahim. Makom ya, bukan makam. Beda makom sama makam, harus antum bedakan. Siapa rajanya di zaman Nabi Ibrahim? Raja siapa? Raja Salman. Astagfirullah, nggak boleh gitu ya. Siapa rajanya? Masa nggak tahu? Raja Namrud. Raja yang memang betul-betul dahsyat bodohnya. Ya. Matinya kenapa? Kalau nggak nyamuk lalat. Ba'udah di situ bacanya kan. Tapi dalam riwayat lalat. Matinya dalam keadaan yang hina pula itu lagi. Hatta ja'a Amr bin Lahi al-Khazai. Sampai datang Amr bin Lahi al-Khazai. Yuk. Faghayyara din Ibrahim. Maka mereka rubah agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Wa jalabal asnam ila al-ard al-Arab wa ila al-ard Hijaz bisifati khasah. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga, ya, lanjut mereka itu buat patung-patung lagi. Ya, setelah diutus Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikuasai oleh Raja Namrud, mereka apa yang diperbuat di Ka'bah? Berhala-berhala itu tadi. Patung-patung kecil dibuat sampai ada patung yang paling besar. Kemudian patung-patung kecil itu tadi dihancurkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam dan disisakan patung yang paling besar. Secara logika
Kan ditanya sama mereka, orang-orang bodoh nih, siapa yang hancurkan ini? Pasti si Ibrahim ini. Sebagian orang menanya, nggak mungkin lah orang yang megang pukulan yang patung besar ini. Kemudian tatkala itu Nabi Ibrahim ditanya, ya, kau tengok ini patung besar ini, dia yang buat ini semuanya, dia yang hancurkan ini anak buahnya semuanya. Percaya nggak kalian? Ya nggak percaya lah. Mana bisa patung kok ngancurkan orang ini sih? Tapi kenapa orang itu berdoa? Kenapa kalian berdoa kepada orang ini? Patung ini, sementara dia nggak bisa apa-apa. Gitu itu. Itulah keyakinan mereka, bodohnya mereka itu. Makanya, ikhwan, Nasrani, kalau kita tanya keyakinan mereka, apakah benar Yesus itu dapat memberikan rezeki kepada mereka? Enggak. Mereka berdoa kepada Yesus, minta turun hujan. Kalau kita tanya, apa betul yang menurunkan hujan itu Yesus? Mereka pasti jawab, enggak mungkin. Apakah mungkin Yesus itu menurunkan menciptakan langit dan bumi? Enggak. Makanya Nasrani itu terdiri dari 3 Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti malaikat Jibril. Kemudian Tuhan Bapa. 3 menjadi 1, 3 in 1. Jadilah Kispray. Pelicin, pewangi, pelembut, jadi Kispray. 3 in 1, Tuhan orang itu. Bukan ustaz menghina ya, itulah kenyataannya. Bodohnya mereka. Kenapa nggak langsung mereka itu berdoa sama Rob mereka? Kan seperti itu. Ini kan sebagai perantara, mereka menjawab seperti itu biasanya. Lah kayak mana lah kalau kita doa kepada Tuhan kita langsung? Apakah nengok Tuhan kita langsung kita berdoa, sementara di bumi ini banyak manusia yang berdoa? Ya paling enggak kan satu tempat gereja kan ada 30 orang, kalau berdoa masih bisa ditengok, oh ini pulang, kan seperti itu. Itu kenyataannya di lapangan mereka katakan. Logika enggak? Enggak logika. Tuhan kok nggak bisa nengok manusia yang begitu banyaknya? Kan aneh. Kan seperti itu. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, yang Maha melihat. Jangankan manusia yang di bumi, semut-semut pun yang banyak di dalam bumi ini, Allah Pak mengetahui. Makanya ikhwan, kalau ada orang pacaran misalkan, nah, udah yuk pacarannya di kafe ini aja. Kata si laki-lakinya, kenapa bang kok di kafe ini? Iya biar nggak tahu sama Ustadz Ulunuha misalkan. Tapi Allah kan tahu bang. Itu kayak mana tuh? Tapi kan Allah tahu bang. Oh ya udahlah nggak jadi pacaran jadinya. Aduh, seperti itu. Antum misalkan melihat video TikTok yang separuh telanjang misalkan seperti itu, di kamar sendiri sampai ngencas-ngencas melihat misalkan, luar biasa ya. Nggak tahu orang tua, tapi Allah tahu. Bahaya ikhwan. Jangan biasakan ya joget-joget TikTok jadi kena sindrom nanti antum. Nah, teret-teret ada goleng-goleng gini-gini. Gak ada musik pun antum gini-gini juga nanti. Ya, putar-putar jari ya, apa tuh? Lo nggak ngerti Ustaz. Luar biasa sekarang iwan. Dan itulah aplikasi bodoh yang dapat menghasilkan uang. Ngeri. Bukan kaleng-kaleng aplikasi sekarang itu untuk menyesatkan umat manusia. Ya? Banyak sekarang aplikasi yang menghasilkan uang. Contoh TikTok, snack video, YouTube pun juga kalau antum menjadi konten kreator hasilkan duit. Game pun juga ya. Game burik sekalian pun bisa dapat hasilkan apa? Duit. Mobile Legend, apalagi PUBG. PUBG kenapa PUBG? Yang karena nggak ada PUBH-nya, PUBG-nya pun juga PUBR nggak ada Ustaz.
Makanya PUBG. Oke, baik Ikhwan. Jadi demikian saja ya. Ada pertanyaan? Kok cuma 8 orang nih? Memang segini? Antum semuanya berapa orang? Hah? Gelombang 1 15, antum 8 berarti 23. Nah, gelombang 1 15, gelombang 2 masa cuma 8?